Selamat sore, shalom adik-adik. Selamat sore kakak-kakak. Semoga tetap sukacita ya, tetap sehat. Sehatlah kalau kebanyakan di rumah ya. Baik, sore ini kita bersyukur kita punya kesempatan untuk kita boleh bersekutu walaupun masih secara online. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita mau memuji Tuhan karena Dia Bapa yang begitu baik. Mari kita mau angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan hari lepas hari bagi kehidupan kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga bersyukur kalau sore hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh bertemu walaupun secara online dengan teman-teman, dengan kakak-kakak kami, dengan adik-adik kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau memberkati Tuhan persekutuan online kami pada hari ini ya Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan atau sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita mau menyanyi satu pujian lagi. Pujian ini mengatakan bahwa banyak hal boleh terjadi, apapun yang mungkin keadaannya sekarang lagi sulit, tapi biar pujian ini jadi kekuatan buat kita, bahwa Dia Tuhan, Dialah harapan dalam kehidupan kita. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku
Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, Kak Gaby serahkan ke Kak Shirley. Ya, kita langsung aja ya, karena waktunya udah ini, biar kuotanya nggak banyak-banyak habisnya. Tapi Kak Shirley minta tolong dong, kalau misalnya videonya nggak bisa nyala, mungkin suaranya aja di-unmute. Ael, Arthur, Kakak Bunga juga nggak apa-apa, Kakak Melinda juga jangan di-unmute, Kak Perli, Tere, Mavero, Ute. Kalau ini Kak Shirley unmute dari sini semua nih. Ya, aku unmute. Udah di unmute, Kak. Unmute semua. Iya, muncul semua suaranya. Videonya juga boleh ya, dibuka ya, biar kita interaksinya enak. Ayo ada? Ayo. Perli, ayo, Perli. Ya. Iya, ada Bapak Anton Junior di belakang. Halo. Oh, iya, aku kira Kak Anton. Bapak Anton Junior. Ya, kita udah ini ya, kelihatan wajahnya semua ya. Ya. Loh. Oke. Nah, sekarang sebelum mulai nih, Kak Shirley ada sedikit mau polling. Kakak-kakaknya juga isi juga. Muncul nggak? Muncul, Kak. Bagaimana perasaanmu beberapa minggu atau bulan terakhir? Campur aduk. Ayo, ada 7 orang lagi. Kak Gaby nggak bisa ikut kayaknya. Iya, mohon maaf. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Makanya kok nggak bisa muncul. Campur aduk udah 4. Iya, udah 4 nih. 3 lagi. Oh, cemas. Oke. Khawatir. Ada lagi. 2 lagi. 3 lagi. 2 lagi. Salah. Iya. Siapa yang belum isi? Arthur kayaknya belum isi nih. Oh, Arthur hilang. Kakak Bunga udah isi? Oh, baru satu. Tinggal 1 lagi yang belum isi. Ya udah, ini ditutup aja ya, nggak apa-apa ya, biar kita tetap lanjut ya. Oke. Ya. Oh, udah komplit. 6 ya. Oh, Arthur masuk lagi. Oke. Ya. Jadi yang lainnya cemas, bosen gitu ya, terus campur aduk. Oke. Jadi nggak ada yang ngerasa biasa aja ya, Kak? Nggak ada, biasa aja. Kalau Stebin masuk mungkin ada. Stebin, Andrew. Atau Arthur. Yang cowok-cowok biasanya nggak peduli nih, yang cowok. Ya udah, kita end aja ya. Kita end sampai di sini. Oke, end polling dulu. Sip, ya. Jadi kita udah lihat ya, ada yang cemas. Ini dia. Nih ada yang cemas, ada 2 orang. Ada yang bosen, 1 orang. Terus ada yang campur aduk, 4 orang. Oke, kita masuk ke dalam ini ya. Nah, Kak Shirley mau tanya, sebelum apa? Bulan-bulan Januari deh. Bentar ya. Ini kayaknya nge-hang Kak Shirley, jadi Kak Shirley pakai itu dulu. File yang lain. Share. Share, oke. Kelihatan sekarang? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, sebelum waktu Januari adik-adik masih bisa pergi ke mall kan ya? Iya. Nih masih bisa pergi ke mall. Terus masih bisa ngapain? Waktu Januari, waktu Februari itu masih bisa jajan-jajan gitu ya, masih bisa makan KFC, bisa makan McD dan lain-lain gitu ya. Ini partisipannya mute lagi ya semua ya? Kasih unmute. Terus Ya, aku aja, oke. Lanjut. Ya, baiklah. Terus berikutnya
Masih bisa jajan bakso di Kumis gitu ya. Iya. Masih masih enak, masih boleh gitu jajan-jajan bakso, jajan siomay di pinggir jalan. Terus masih bisa sekolah gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara ini, nah ini kita nih waktu itu hidupnya masih nyaman, masih enak, masih bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, sekarang itu namanya kalau kita mau bicara zona nyaman ya. Jadi waktu itu tuh kita tuh waktu itu semuanya serba baik. Mungkin ada masalah, mungkin masalah kita ya kita ulangannya nilainya jelek misalnya, atau kita ada berantem sama temen gitu. Masalahnya masih masalah bukan sepele ya, tapi ya masalahnya nggak sebesar sekarang gitu. Jadi rasanya semuanya itu masih aman-aman aja gitu ya. Semuanya itu masih terkendali. Gitu. Semuanya bukan baik-baik saja, tapi nggak seperti sekarang lah gitu. Nah, tiba-tiba muncullah si virus Coronces ini gitu ya. Semuanya tiba-tiba harus berubah, semuanya harus di rumah. Jadi kan semuanya keadaannya berubah gitu ya. Nah, mulailah tuh kita bermacam-macam bentuknya. Tadi ada yang cemas, ada yang campur aduk. Jadi kalau campur aduk tuh udah marah, cemas, nggak ngerti. Terus sekarang lagi yang mau masuk sekolah bingung karena semuanya dari usia, bingung mau sekolah di mana gitu ya. Udah pokoknya segala macam udah campur aduk. Nah, itu yang kita. Nah, sekarang sebelumnya Kak Sherly mau sebutkan beberapa fakta dulu nih. Kalian udah tahu kalau Loteria mau tutup? Siapa di sini yang udah tahu? Ute tahu? Halo Ute. Tahu ya Kak? Tahu ya Teh? Tahu. Oh, Ael tahu Ael baru tahu sekarang? Udah tahu ya. Udah tahu. Seperti tahu ya Perli? Perli dia. Kita hilang. Ya udah. Ya, jadi Loteria yang udah segitu lamanya, udah mau 10 tahun, dan Lote itu kan di grupnya Lote ya, yang duitnya banyak ya, itu tutup sekarang gitu ya. Jadi sebentar lagi mereka sudah tidak ada, yaitu besok. Jadi kalau besok masih ada poin bisa dipakai untuk jajan-jajan di Loteria gitu. Nah, lalu yang lebih parahnya lagi, Gojek juga pecat karyawan. Kita dengar-dengar kan Gojek itu juga banyak ya. Perusahaan startup atau katanya perusahaan unicorn yang terbesar se-Asia Tenggara. Tutup juga. Nggak semuanya, tapi sekitar 490 orang tutup mereka. Jadi mereka akan punya, yang kalau nggak salah yang tutup itu Go Live, yaitu Go Live sama GoFood yang GoFood Festival. Go Massage itu ada 490 orang dipecat gitu ya, makin bikin khawatir lah ini kan. Nah lalu HSBC, bank asing asal Inggris itu akan pecat 35.000 seluruh dunia. 35.000 itu kabupaten mana ya? Di Jakarta mungkin ya di satu kelurahan lah. Jadi satu kelurahan hilang gitu ya. Akan dipecat seluruh dunia. HSBC loh, gitu ya. Yang kantornya keren banget di mana-mana. Lalu, Hotel Hilton ini 100 tahun lebih dan sekarang adalah krisis yang paling besar yang pernah mereka hadapi, gitu ya. Jadi mereka tuh kalau nggak salah mau pecat sekitar 2.000-an orang seluruh dunia. Itu sekitar 20%, gitu ya. Jadi semuanya itu mengalami krisis. Nah, kira-kira kalau kayak gini, nah, ini nih kita udah mulai masuklah kita ketakutan ke dalam zona yang namanya zona ketakutan. Macam-macam. Kita bisa komplain tadi, aduh bosen, aduh nggak bisa kemana-mana, aduh nggak bisa nonton, aduh nggak bisa jajan, dan lain-lain. Udah komplain semua isinya. Gitu ya. Panik. Sensi, dikit-dikit marah. Lihat ini, biasanya orang tua kita nih ya, kayak gini ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit sebel, dikit-dikit teriak gitu ya, karena udah sensi, masalahnya udah banyak yang harus dihadapi gitu ya. Terus apa lagi? Nah tuh, jadi ini yang kita kemarin sempat lihat waktu pertama kali dia diumumkan ada corona, orang yang punya duitnya banyak langsung beli di supermarket, langsung beli beras, beli nimbun. Yang ditimbun tuh obat, vitamin, dan lain-lain. Terus, karena ketakutan, berita apapun disebarin. Padahal belum tentu benar beritanya.
gitu ya, semua di hoax lah atau beritanya nggak jelas dari mana, akan kiamat gitu ya, atau bisa gini, ada vaksin atau obat yang menyembuhkan, misalnya waktu itu apa ya, sempat disebut obatnya jahe merah disebut Iya, obat corona, langsung mahal. disebar kemana-mana ya itu bisa meningkatkan imun kita tapi bukan obat gitu ya. Jadi seperti itu, akhirnya karena semuanya panik, semua ketakutan, apapun yang dilakukan, sempat tuh jahe merah jadi mahal banget, sekilo berapa puluh ribu gitu ya, gara-gara itu dibilang obat corona, padahal bukan gitu ya. Itulah kita lagi ketakutan. Nah, sekarang kita berusaha bahwa sebentar ya, Kak Shelly lihat dulu nih. Oke, bener. Kayaknya ada yang salah ya. Nah, sekarang kita mau belajar, gitu ya. Karena kan sekarang sebetulnya udah 3 bulan. Nah, yang kita takutkan, kita untungnya tadi nggak ada yang jawab, biasa aja. Mungkin karena yang cowok-cowok nggak join, belum join ya. Biasa aja kayaknya di dunia ini baik-baik aja. Yang kita takutkan adalah karena udah jadi biasa aja, kita sudah tidak menyadari betapa bahayanya keadaan di luar sana gitu ya. Jadi Kak Shelly tadi menunjukkan bahwa ini ada yang dipecat, ini corona ada, kalau corona ada banyak lah ya berita di mana-mana, berapa puluh ribu orang udah mati dan lain-lain. Tetapi yang kita harus sadari bahwa ini masih situasi yang sangat genting. Jadi bukan berarti kita tidak panik, itu udah kita udah nggak takut, kita udah nggak ini, terus kita jadi nggak hati-hati. Jangan juga gitu ya, kita tetap harus hati-hati, terus harus tetap taat gitu ya. Nah, jadi sekarang yang perlu kita pelajari adalah jangan terlalu lebay gitu ya, jangan banyak drama. Jadi ada suatu hal yang misalnya kayak corona, kecuali kalau kita itu saintis, mungkin kita bisa mengendalikan, kita bisa bikin vaksin, kita bisa kerja di lab. Tapi kalau kita bukan, kita kan tidak bisa mengendalikan virus corona itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita mencegah penularannya aja, gitu ya. Jadi jangan kita bikin jadi lebay nih. Contoh yang no drama juga gini. Misalnya kamu tuh lagi berangkat ke sekolah pakai sepeda. Tiba-tiba kamu ditabrak dari belakang. Kamu sampai jatuh, sampai luka-luka. Kamu punya berapa pilihan? Pilihan yang pertama, ngejar. Pilihan yang kedua, marah-marah aja terus dari pagi. Sampai sekolah marah-marah sama gurunya, pulang marah-marah cerita. Atau bisa pilihan yang ketiga, oh ya udahlah, gitu. Bahwa dia mungkin yang nabrak dari belakang dia juga buru-buru, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Jadi kita punya pilihan untuk tidak merespons secara negatif. Sama dengan kita melihat bahwa corona ini gitu ya, atau keadaan kita nggak ke sekolah, ya nggak usah kita besar-besarkan, emang udah kayak gitu, mau diapain lagi. Jadi kita tenang, dan kita nggak usah bikin itu jadi berlebihan, tapi kita juga bukan jadi sembrono, gitu ya. Nah yang berikutnya, itu jangan ada racun-racun. Berhentilah mengkonsumsi hal-hal yang menyakiti kita, misalnya berita. Atau sekarang nih yang Kak Sheryl lihat nih, kalau orang-orang yang agak lebih tua, mereka tuh suka banget minum obat segala macam. Udah vitamin C itu kan kalau berlebihan juga nggak baik ya. Vitamin C-nya bisa minum 3 kali sehari yang 1000 mg gitu. Ya itu lambungnya nanti gimana. Terus udah vitamin itu dia minum vitamin ini, terus minum jahe, jadi segala macam tuh dimasukin ke dalam, malah jadi racun gitu. Atau gini kan ada istilahnya psikosomatis ya. Jadi sebetulnya waktu kita baca berita corona itu, tiba-tiba kita bisa sesak napas, tiba-tiba kita batuk-batuk langsung parno, langsung ini, terus kita minum obat, padahal kita nggak butuh badannya gitu. Atau iya jadi kita minum obat, kita minum ini dan segala macam. Minum vitamin itu baik, tapi semuanya jangan berlebihan ya. Terus jangan juga baca terus berita-berita yang tidak menyehatkan buat kita ya, jadi kepikiran gitu ya. Nah, yang tadi itu kenapa Kak Sheryl tanya, emosi itu harus diakui, gitu ya. Jadi sekarang kita takut, mungkin situasinya adalah sekarang kita takut kita nggak bisa sekolah lagi misalnya. Kita takut orang tua kita tiba-tiba dipecat, atau sudah dipecat mungkin, Kak Sheryl nggak tahu. Atau gajinya dikurangi, kita sekolah nanti gimana, kita makan nanti gimana. Kita takut, kita panik, dan semuanya itu baik kita akui supaya kalau kita tidak tahu perasaan kita seperti apa, nanti takutnya ke depannya kita nggak tahu menanganinya gitu. Sementara kita
misalnya kita nggak takut, kita nggak apa-apa, tapi sebetulnya itu berbahaya. Jadi rasa takut itu tuh diciptakan oleh Tuhan supaya itu kita alert gitu. Jadi jadi kita bisa merasakan, oh sekarang tuh saya takut. Bagaimana saya mengatasi rasa takut saya gitu. Nah kita akan belajar itu. Jadi yang penting sekarang kita tahu kita lagi di posisi yang mana. Kita takut, kita marah, kita panik, kita biasa aja. Yang paling bahaya menurut Kak Syari sekarang adalah yang biasa aja, gitu ya. Karena jadi tidak mengerti bahayanya, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini yang tadi terkait dengan yang ini ya. Jadi evaluasi semua informasi sebelum kita menyebarkannya ya. Nah, berikutnya. Oh, ini kayaknya Kak Shelly punya slide ada yang hilang. Nah, sekarang Kak Shelly mau tanya, kira-kira pernah berpikir nggak? Kita aja tadi ada yang marah, ada yang kesel, ada yang panik. Sekarang Kak Shelly mau tanya sama yang ada di sini. Kira-kira menurut kalian, orang tua kalian sedang merasakan apa? Campur aduk. Kenapa? Campur aduk. Campur aduk juga ya. Mana ini? Ini siapa yang tadi yang ngomong? Siapa? Ael. Oh, Ael juga perasaan orang tua juga campur aduk sama kayak kita. Kira-kira mereka akan lebih panik nggak dari kita? Iya, bakal lebih panik. Pasti lebih panik. Kenapa? Karena mereka lah yang istilahnya hajat hidupnya keluarga ini tangan mereka gitu ya, di pundak mereka gitu ya. Kalau yang lain siapa? Kasarnya kok nggak bisa lihat orangnya. Yang cowok-cowok mungkin, Kak. Iya, yang cowok-cowok mana? Yang cowok-cowok. Arthur, kira-kira perasaan Mami apa, Tur? Ayo, Tur. Dia nggak denger kayaknya nih. Ada Geo. Geo nih, unmute nih. Kira-kira perasaan Mama sama Papa apa sekarang? Atau Ute deh, Ute. Geo udah tuh. Geo. Atau Ute, kira-kira Ute gimana perasaan orang tua? Atau lagi sekarang nih mereka lagi dalam situasi apa, emosi apa gitu? Iya, panik, cemas gitu sih. Kira-kira seperti itu ya. Siapa lagi sih yang ada di sini? Ini udah nggak ada ya? Siapa? Oh, si Kak siapa? Kok Kak Wiwi lagi? Vero dan Tere? Ada nih. Ada ya? Vero, kira-kira mamanya lagi ngerasain apa atau papanya? Dengar suaranya. Lagi bosan, Kak. Lagi bosan? Iya, lagi cemas. Lagi cemas juga pasti. Ya orang tuanya bosan tuh mungkin loh, Kak Shelly juga bosan. itu sangat mungkin ya. Ya bukan kalian doang yang bosan. Orang tuanya juga bosan lihat kalian. Di rumah ya, kalian juga bosan lihat orang tuanya. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai sekarang kan lagi digaung-gaungkan ya new normal atau segala macam gitu ya. Mari kita lihat new normal yang sebetulnya harusnya kita lakukan sekarang gitu ya, selain dengan protokol dan lain-lain yang harus kita jalankan gitu ya. Nah, ini praktisnya nih, kita ngomong praktis aja sekarang. Jadi kalau di rumah, siapa yang pernah tanya mamanya, papanya? Nanyain aja, gimana kabarnya, gimana kerjaannya, atau masih punya kerjaan nggak, Ma? Pa? Pernah ada yang nanyain? Kalau diam semua berarti nggak pernah. Ya? Pernah. Jawabannya ketawa. Oh, tadi ada si Vero bilang pernah. Oh, ya, iya. Vero atau Tere ini? Vero ya. Yang lainnya nggak pernah nanyain ya. Coba sekali-sekali tanyain. Gitu. Kak Syara juga nggak pernah tanya sama Arthur, terus terang aja. Gimana kabarnya Mami? Nggak pernah. Jadi coba kita sekali-sekali tanyain deh orang tua kita kayak apa gitu ya. Misalnya kita nggak bisa bantu apa-apa nih, dengerin aja. Kadang-kadang mereka cuma pengen ngomel, dengerin aja. Jadi jangan kita jadi, apa sih mama marah-marah, kita kan pusing di rumah, bla 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 bla, ikut berantem, makin apa tuh, makin ribut.
gitu ya. Jadi kadang-kadang itu orang tua marah bukan masalah mereka nggak suka sama kalian, enggak, udah frustasi aja, udah nggak tahu lagi. Karena percayalah, apapun yang kalian rasakan sekarang, orang tua kita itu berkali-kali lipat, gitu ya. Apalagi kalau mereka juga punya orang tua, worry-nya double, worry ke orang tuanya, worry ke anaknya juga, gitu ya. Jadi orang tuanya kan udah tua ya, imunnya juga udah rendah. Jadi kita dengerin aja, kadang-kadang ngomel, kalau misalnya udah ngomel ya udah kita dengerin, kita bisa bantu apa gitu ya. Oke, Mam, aku bisa bantu apa gitu ya. Jadi jangan ini lagi gitu ya. Berat tapi kita mari coba belajar gitu ya. Nah, sekarang berarti kita udah nggak bisa mikirin lagi nih. Dulu aku masih bisa ke mall, dulu aku bisa jajan, aku masih bisa makan bakso dan lain-lain, atau aku masih bisa bermewah-mewah. Sekarang penghasilan orang tua tinggal setengah, atau mungkin tinggal seperempatnya. Jadi kita fokus gimana cara kita hidup sekarang dan mikirin besok kita gimana. Yang lalu-lalu yang udah enak-enak itu yang enak-enak itu udah nggak bisa kita rasakan lagi, dan nggak tahu sampai kapan, gitu ya. Tapi kita sekarang berusaha hidup dengan mensyukuri yang keadaan kita sekarang. Nah, berempati, jadi ya tadi berempati contohnya seperti yang atas ya, memikirkan orang lain, kita coba bantu orang tua kita deh, nggak usah jauh-jauh, orang tua kita dulu aja, kakak kita, adik kita gitu ya, dan kita berterima, dan ini pasti selalu diinikan bahwa berterima kasih sama Tuhan gitu ya, bahwa kita ini masih hidup, kita ini masih hari ini masih bisa ngumpul, masih bisa makan, masih bisa bernafas, dan kita menghargai juga orang lain. Nah, yang berikutnya itu tadi, dengan semua yang negatif kita hantam dengan yang negatif. Yang negatif-negatif kita selalu responnya dengan yang positif, gitu ya. Terus ketemu teman juga jangan tiba-tiba langsung mengeluh. Jangan yang tadi kita yang masih di awal-awal itu ya, masih marah-marah, masih ini. Karena kita mau belajar bahwa kita akan menjadi lebih dewasa, gitu ya. Terus kita beradaptasi ya, karena memang udah nggak bisa diapain keadaannya, memang begini. Mau diapain lagi, nggak bisa kita kontrol. Kita bukan pemerintah, kita bukan presiden gitu yang bisa merubah ini segala presiden aja nggak bisa mengubah corona jadi hilang gitu ya. Sesuatu kita harus hadapi gitu ya. Jadi kita jadi yang ujung-ujungnya berlatih sabar, dan kita berada dalam, kita tetap tenang gitu ya. Mungkin orang tua kita panik, kakek kita panik, nenek kita panik, marah-marah dan lain-lain, tapi kita berusaha untuk selalu tenang, selalu sabar, dan saat inilah kita berusaha untuk sabar itu ya. Nah, sekarang Kak Sherly mau tanya, kan bawa Alkitabnya kan ya? Kak Sherly tadi nggak kasih ayat kan? Nah, Kak Sherly maunya ayatnya dari kalian. Kira-kira nih, yang tadi nih, ini memikirkan orang lain, fokus ke masa depan, berterima kasih, bersyukur sama Tuhan, tetap mencintai orang tua kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi orang lain, yang bisa membuat kalian bertumbuh dalam situasi seperti ini, yang bisa membuat kalian semakin dewasa menghadapi perubahan ini. Kira-kira ayatnya apa? Tarik. Kan pakai Alkitab elektronik kan? Ayo, siapa yang bisa kasih ayat? Ke Kak Sherly catat di sini. Kak Sherly tunjuk aja. Arthur. Teh bisa nggak Teh? Apa yang kira-kira bisa menguatkan kita? Apa? Ini sih Kak. Petrus 5 ayat 7. Untuk Petrus 5 ayat 7. Bacain Teh. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Mantap. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang memelihara kamu. Boleh tuh diposting-posting ke dalam grup orang tua, atau diposting ke grup keluargamu, atau kamu WhatsApp ke mama sama papa. Ya, seneng loh mama papa tiba-tiba dikasih ayat sama anaknya. Ya. Terus, terima kasih. Mantap. Terus ini. Ael, jangan Ael deh. Boset. Perli.
Perli, Ael mulu kata Ael ya. Perli. Perli mana Perli? Perli. Masa Kamelinda? Udah ngasih ayat duluan. Ngasih ayat duluan, jangan. Kamelinda tahu jawabannya. Ayo Perli. Perli apa? Atau Vero atau ini Vero atau Perli tadi udah gitu kayaknya Kak. apa? Perli kayaknya tadi lagi gitu kayaknya. Oh tadi. ya, lagi mikir. Oke, Perli mikir. Udah Perli. Nggak tahu yang lain aja. Ya nggak tahu yang lain aja. Yang lainnya yaitu adalah Perli lagi. Iya. Ini si 91. apa? Mazmur 91. Apa? Nggak kedengeran? Mazmur 91. Mazmur 91. Ayat berapa? Atau Mazmur 91 semuanya Perli? Halo Perli. Iya, semuanya satu pasal. Oh, satu pasal. Buset, bentar. Buka dulu. Mazmur 91. Baik. Dalam lindungan Allah ada 16 pasal tuh. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itu baru 2 ayat tuh ya kata Perli ya, sampai 16. Nah ini yang ketiga nih, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Tuh kata Perli, udah selesai ya Perli. Selesai semua. 100. 16 poin minta satu ayat, Sony kasih 16. Baiklah. Yang lain, Ael deh. Ael lagi. Arthur mana Arthur? Nah, apa tuh? Ayo yang lain mikir. Arthur mikir, Ael udah ada Ael? Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Bacain. Tipe. Perfeksionis ya anaknya ya. Serahkanlah Bacain, khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin, puji Tuhan. Ini nih yang paling bagus nih ya. Tidak selama-lamanya orang benar itu akan dibiarkan goyah. Berarti pernah goyah nggak orang benar? Goyah. Pernah. Tapi nggak selama-lamanya. Makanya tadi yang Kak Syari bilang paling penting, nggak apa-apa perasaannya, aduh panik, cemas, itu nggak apa-apa. Tapi apa? Kata Ael, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah semua kekhawatiranmu. Karena kita goyah sekali doang. Setelah itu dan nggak akan, bukan sekali doang ya, nggak akan selama-lamanya. Kita dibiarkan goyah. Mantap, cakep Ael. Siapa lagi? Arthur, udah ketemu? Filipi 4 ayat 6. Wis, masuklah kita ke dalam. Filipi 4 ayat 6. Apa tuh? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hak-hinamu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Wis, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sejalan nggak nih dengan yang tadi? Ya, berempati, berdoa, mengucap syukur. Oke, mantap. Ada lagi? Satu lagi. Kakak Bunga nih yang tadi coba. Si ini siapa? Kak Wiwi mulu nih gara-gara ini. Tere atau Vera? Tere. Atau Geo. Ya udah dulu. Nah, ini ayat dari Kak Melinda. Langsung dimasukin. Ayat dari Kak Melinda. Ya, ini ayat dari yang kita pelajari ya. Ini bagus juga sih nggak disebut, jadi surprise. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Nah, kita baca sama-sama ya, suara yang kenceng ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokus kita kepada siapa? Kepada kerajaan Allah. Di rumah doang nih sekarang. Saatnya lah kita punya waktu yang tadinya sibuk sekolah, sibuk ujian, di jalanan macet, pulang capek, mandi, tidur, nggak pernah berdoa, nggak pernah tuh Alkitab dibuka, nggak pernah beribadah, bersekutu bersama keluarga, diambil semua sama Tuhan, disuruh di rumah. Yang kita punya sekarang cuma apa? Waktu. Paling banyak. Waktu adalah emas, kita sekarang banyak emasnya. Jadi kita ngapain sekarang? Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang tadi nggak punya pikiran kita, kepanikan kita, kecemasan kita, itu akan Tuhan tadi yang seperti dibilang ya, Mazmur 55 ayat 23 ini keren sih. Tadi ini dicatat kan ya, ini siapa? Ini yang pertama siapa tadi? Ute. Oke. Terus yang kedua? Rahel. Perli. Rahel ini Rahel. Perli dulu. Ini Perli nih, Perli. Iya Perli. Yang 15. Rahel yang itu. Sini. Rahel. Ini Atur. Ini ada tambahan lagi Kak dari Geo di chat. Amsal 1 ayat 7. Geo kayaknya lagi nggak bisa diomongin ya. Dia ngechat terus. Geo anaknya anak WhatsApp, anak chat. chat. Iya, anak chat. Geo. Ayo, Geo. Apa tuh Geo? Amsal 1 ayat 7. Kak Sherly nggak hafal soalnya satu Alkitab. Mesti dikasih lihat. Geo. Ayo pergeoan, mana pergeoan? Amsal 1 ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, jadi takut akan Tuhan. Oke. Apalagi? Siapa lagi? Udah ya? Oke. Ini kita ayat kita yang hari ini ya. Jadi semua carilah dulu ke Allah dan kebenarannya. Nah, lanjut lagi. Kita sudah sedikit lagi ya. Nah, sekarang apa yang kamu bisa lakukan? Ada kertas kan? Ada kertas, ada pulpen. Coba sekarang kita mau ngapain? Untuk diri sendiri atau untuk orang tua atau untuk dua-duanya? Coba dicatat ini gede-gede. Misalnya kamu mau apa deh, yang sederhana aja. Karena intinya begini. Nah, yang bisa kamu kerjakan dari sendiri sendiri, yang sederhana dari yang kecil, dan yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Gak usah mikir, oh ya saya nanti mau memberikan sumbangan, saya mau nabung dulu, atau saya mau ini. Gak usah mikir yang segede itu. Yang kita bisa lakukan untuk diri sendiri, yang kecil dan sederhana. Hitungan 10 bisa nggak? 30 detik deh. Ditulis ya. Not handphone boleh nggak? Boleh. Nah, kalau ditulis maksudnya Kak Syari tunjukin gitu, kan pakai video terus ditunjukin. Terus nanti difoto mau ke Gaby gitu maksudnya. Dia pakai handphone, dasar teknologi. Iya. Millennials ya Kak. Milenial. Terlalu ini kalian, terlalu canggih. Udah? Udah ya? Ada yang udah ditulis? Kak Sherly juga tulis ya. Kak Sherly mau ngapain ya? Udah? Tulisannya gede-gede, Kak. Ya, kita lihat biar kelihatan.
Kelihatan nggak kalau segini? Kelihatan kan ya? Ini kebalik. Kelihatan nggak? Kelihatan, nggak apa-apa, nggak apa-apa Gap, itu di gue Kelihatan bener ya kok tadi ya? olahraga. Oh iya benar. Mati dia. Tunggu mati ternyata. Kirain kebalik. Enggak bener kok. Yang punya gue juga munculnya nggak kebalik kan, Gap? Iya, enggak. Nah, iya betul. Tuh, Kak Shirley tidur pada waktunya. Jangan begadang. Gitu. Tuh, rajin olahraga Kak Gaby. Gitu. Ayo videonya dibuka biar kita sama-sama melihat janji-janji surga kita. Ayo, janji-janji kita. Ael apa Ael? Coba dipasang Ael. Apa tuh Ael? Apa tuh? Jaga kebersihan. Kebersihan. Ael selama ini ngapain? Kamu jorok ya. Kamu nggak mandi Ael. Vero sama Tere, ayo. Vero, Tere, Ute. Arthur, Kakak Bunga, Perli, Geo. Mana ini baru bertiga nih. Ute udah belum, Teh? Iya, nih belum ada lagi nih yang menunjukkan. Iya, nanti di foto deh. Oh, Iya, Kak Melinda udah tuh, Kak Melinda. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, jauh bener. Benar Kak Bunga minta izin, minta maaf, katanya sambil meeting kerjaan soalnya. Oh, baiklah. Kan Kak Melinda nggak kelihatan, Kamel. nggak kelihatan ya? Deketin lagi. Deketin lagi Kak, majuin lagi. Masak. Mundur lagi. Mundur lagi masak. Belajar Masak. Oh, baru. Oke. Berdoa bersama. Oh, ini siapa nih? Oh, Geo begitu. Wah. Geo apa? Setiap hari renungan malam. Apa, Geo? Setiap hari renungan malam. Oke. Sip. Kirain mau. Mantap, Geo. Tiap hari ya, Geo. Terus, Perli? Mana Perli? Ute. Siapa lagi? Nggak kelihatan, Teh. Apa tuh? Wih, udah banyak amat, Teh. Teh, iya. Panjang banget. Ntar, Teh. Nggak kelihatan, Teh. Ini Teh, mana sih punya? Oh, ini. Teh, putus-putus ya? Iya, kayaknya delay. Arthur. Oh, yang lain, ya Arthur. Kayak Geo manis banget, semangat Kak Bunga. Iya. Kak Bunga semangat loh, langsung loh. Tadi aja gitu. Kalau Punya dia mantap motivasi Kakak. belajar. Kok diganti sih Teh? Tadi pengen baca yang banyak Teh. Sama aja intinya ini. Oh, berarti selama ini motivasi belajarnya menghilang ya Teh ya, gara-gara di rumah ya. Sama kita semua. Harus Kenilang. merawat diri. Kenapa? Arthur ditulis di chat. Baiklah. Apa? Lebih merawat diri. Oh, ini sejenis sama Ael nih. Sejenis. Yuk, mantap. Dia nggak pernah mandi nih kayaknya. Sama Ael nih. Temennya. Nih, grup-grup jarang mandi kalau nggak diteriakin nih kayaknya nih. Ya. Yang lain Siapa Perli? belum? Enggak, ya udah. Perli belum. Sama tadi Vero sama Perli ya, dinantikan loh. Perli udah ngasih 16 ayat, mentang-mentang udah nggak mau lagi. Oh, masih mikir. Jangan dipikirin. Yang ini aja, yang bisa dilakukan segera, Perli. Ya udah. Padahal mau difoto loh. Mau difoto sekarang Kak Gaby? Ya boleh. Mari kita mendekatkan tulisannya. Sebelum kita akhiri, kelihatan tulisannya.
Aku print screen aja. Mukanya nggak perlu kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting tulisannya kelihatan. Kak Mel Yang boleh penting dibagiin boleh. lagi. Ya, videonya. Ya, kan ada namanya di bawah ya. Oke. Nah, Si kakak perlu. Ya, yang oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Ya. Oke, kalau begitu, jadi sekali lagi kita ingat ya sebelum kita akhiri semuanya bersikap positif. Kenapa Kak Gaby? Tulisan aku kan balik jadinya kalau di foto. Oh, kalau di foto kebalik. Iya, terus Nanti udah tak print screen. Jadi kita mulai dari sendiri, mulai dari yang sederhana, mulai dari sekarang. Karena kan sebetulnya kalau ditanya ayat-ayat di Alkitab mana banyak banget sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita jadi lupa karena udah saking paniknya, saking stresnya, saking frustasinya, saking depresinya kita udah lupa dengan semua itu. Jadi mudah-mudahan sekarang kemarin kita bisa mengingatkan diri sendiri ya, bukan Kak Sherly yang ingetin, bukan Kak Gaby, bukan Kak Melinda, tapi firman Tuhan sendiri yang ingatkan gitu bahwa semuanya kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Coronavirus ini datang ke sini atas seizinnya kok. Gitu ya. Jadi jangan kita panik dan selalu kita percaya bahwa Tuhan yang pelihara kita. Gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Gaby, dari Kak Melinda. Sebelum kita doa syafaat ya. Semangat ya. Iya, Semangat betul. ya. Dan apa ya, kadang-kadang banyak mungkin kalau di rumah kan mungkin udah dengar banyak firman Tuhan, tapi kadang bisa jadi ada di satu titik yang kita merasa, firman Tuhan ngomong doang, gitu. Jadi jangan sampai kehilangan harapan adik-adik. Betul. Ya, dan itu tadi, action yang sederhana tadi itu, gitu ya, dilakukan. Ntar lama-lama jadi kebiasaan, gitu ya. Ada kata-kata gini nih, kata-kata dunia sih yang Kak Selis juga agak nggak setuju. Mendingan pura-pura bahagia daripada pura-pura daripada jadi pura-pura sedih gitu, banyak drama, banyak kehidupan ini. Mendingan kita coba positif karena lama-lama kita jadi kebiasaan gitu ya, dan orang-orang jadi dikuatkan oleh karena kita. Gitu. Nah, kita mau berdoa, Kak Sherly mau doakan tadi tuh semua yang janji-janji yang tadi ya, yang mau renungan setiap malam, yang mau lebih bersih lagi hidupnya gitu ya, yang mau belajar masak, Kak Melinda, yang mau berdoa berdoa bersama, apapun yang kita mau lakukan sederhana tapi kita lakukan dengan segenap hati, karena apapun yang kita lakukan itu pasti untuk Tuhan gitu ya, 100%. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami dalam Zoom ini ya Bapak, tapi sungguh Tuhan, kami mau belajar Tuhan, hal yang sederhana saja Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami melakukan apa yang terbaik, kami melakukan hal yang sederhana Tuhan, kami mau menanyakan kabar kami kepada orang tua kami mau peduli ya Bapak, kami ingin tahu mereka, apakah mereka juga baik-baik saja ya Bapak, kami mau mendukung mereka dalam doa, kami mau mencoba untuk tidak berbantahan ya Bapak, kami mau mencoba menguatkan mereka dengan mendengar omelannya mungkin Tuhan. Tapi sungguh Tuhan, kami mau mencoba ya Bapak, dengan sekecil apapun. Kami berusaha untuk mendukung orang tua kami, mendukung teman kami, bahkan untuk diri kami sendiri ya Bapak. Mungkin pada saat ini kami ada yang cemas, ada yang sudah tidak termotivasi ya Bapak, sudah tidak mau belajar, udah nggak mau ngapa-ngapain, karena emang udah nggak tahu mau ngapa-ngapain ya Bapak. Tapi sungguh Tuhan, kiranya pada saat ini kami kembali termotivasi bahwa dimanapun kami dengan segala keterbatasan kami, jika kami melakukannya dengan 100% untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati usaha kami. Doakan untuk Geo, untuk Arthur, untuk teman-teman yang tidak ada di ruangan ini yang akan mendaftarkan sekolah yang baru, Tuhan pimpin ya Bapak, Engkau berikan sekolah yang terbaik, yang Tuhan izinkan untuk kami masuk dan kami belajar ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik di tempat ini, kiranya kita semakin kuat, kita semakin bersatu, kiranya kita dapat saling menguatkan dalam komunitas kita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Ya, dikembalikan kepada Kakak Gaby. Kita mau apa lagi? Main-main aja, belajar masak sama Kak Melinda. Ya. Adik-adik, mungkin ada yang mau didoakan nggak secara khusus selain yang udah sempat disampaikan atau mungkin baru terjadi beberapa hari terakhir ini?
jam berarti. Udah sih ya, kita sudah tutup. Terima kasih Kak Shirley renungannya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Betul ya, Kamel, Kak Shirley? Ya, Ya. Nanti adik-adik kalau ada apa-apa boleh, ya kita keep kontak ya satu sama lain. Nah, kemarin kan kakak-kakak ada sharing, maksudnya menghubungi adik-adik yang mungkin beberapa minggu kemarin. Terus kita kakak-kakak kepikiran untuk share bahan doanya kalian ke sesama kalian. Gimana menurut adik-adik? Jadi kita akan saling mendoakan. Mungkin kalian selama ini nggak sempat tanya kabar satu sama lain. Nah, bahan-bahan doa dari kalian yang kakak-kakak tahu, kita akan share ke kalian juga gitu ya, kakak-kakak ya. Jadi nanti kalian bisa kalau malam bisa saling ngedoain teman-temannya juga gitu. Gimana adik-adik? Halo. lagi merenung kayaknya mikirin. Tapi kalau memang ada bahan doa yang kalian rasa perlu secara lebih khusus atau misalnya mungkin kalian belum bisa share, kalian boleh sampein tapi mungkin bilang Kak, tapi ini nggak usah disampaikan ke yang lain ya gitu. Jadi kalau halnya secara general pasti kakak-kakak juga akan lihat mana yang mungkin bisa kita sampaikan ke kalian, mana yang enggak. Itu aja. Ada tambahan dari Kak Melinda mungkin? Ya, atau mungkin kalau adik-adik ada sesuatu, ada masalah, ingin doakan dengan kakak, ya coba hubungin kakak yang mana aja, Kak. Hari ini aku lagi galau nih, aku mau begini. Tolong dong bantu doa. Atau barangkali ya kita bisa sharing, ada kekuatan ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Kakak akan menghubungi, tetapi kalau adik-adik ingin, juga adik-adik terbuka. Kakak semua di sini terbuka kok untuk adik-adik. Baiklah, kita tutup dengan berfoto.